وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak saudara yang mulia, jadilah bersyukur kepada Allah yang mana dengan rahmat kasih sayang cinta sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah hati kita datang ke masjid ini untuk sama-sama mengerjakan dari sekian banyak kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita sebagai seorang hamba. Di antaranya kita sholat secara berjamaah yang kita lakukan dengan sunnah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ke dunia ini ada suatu maksud yang sangat besar. Bukan hanya sekedar kita hidup di dunia ini selepas itu kita mati, tetapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita di dunia ini untuk mempersiapkan amal kita sebelum kita mati. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mengantar daripada para nabi, para rasul ke dunia ini untuk menunjukkan kepada kita jalan bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang selalu ini, yaitu kehidupan yang selama-lamanya sukses di akhirat. Selaku orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jangan engkau merasa sedih dan juga jangan merasa takut jika-jikalau kalian menjadi orang yang beriman, kalian itu sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi sekalian, ini menyebabkan orang-orang mukmin ataupun orang-orang yang ada di dunia ini menjadi rendah di sisi Allah Ta'ala, itu disebabkan karena iman mereka lemah. Oleh itu bapak-bapak saudara yang mulia, iman ini perlu diusahakan hanya di dalam hati. Sehingga dengan kekuatan iman ini kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala mengerjakan perintah-perintah. Dengan kekuatan iman ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kita ada rasa takut dalam diri kita. Bapak saudara yang mulia, di negara kita ini bukan kurang orang yang pandai. Bahkan di negara kita ini hampir bertahun-tahun dilahirkan, dikeluarkan daripada setiap universitas di negara kita ini orang-orang yang mendapatkan gelar S1, S2 sampai S3, bahkan tingkatan profesor dan sebagainya. Tapi rasa takut pada diri orang-orang beriman tadi ini tidak ada rasa takut, sehingga apa yang terjadi di negara kita ini hancur. Banyak korupsi, banyak orang yang tidak takut, tidak merasa dilihat oleh Allah. Kata alim ulama kita sekalian, bila tiga sifat ini ada dalam diri kita selaku orang yang beriman, maka negara kita ini aman. Yang pertama, kita merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Hari ini bapak-bapak saudara yang mulia, hampir orang-orang ini tidak merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Pejabatnya tidak merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, pedagangnya tidak merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, rakyat jelatanya pun tidak merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, sehingga dengan beraninya dia bermaksiat kepada Allah.
dilihat oleh Allah Ta'ala. Makanya negara kita ini Bapak sekalian, perlu dihadirkan di negara kita ini orang-orang yang ada merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, sehingga apabila dia duduk di DPR Bapak sekalian, dia akan ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau dia merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, maka camatnya pun akan takut berbuat Bapak sekalian, lurahnya akan takut berbuat, polisinya akan takut berbuat, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak sekalian, hari ini kita tidak merasa didengarkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita mau berbicara Bapak sekalian, terkadang kita ini semaunya saja Bapak sekalian. Padahal Bapak sekalian, setiap pembicaraan kita didengarkan oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kita tidak merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekiranya tiga sifat ini Bapak sekalian ada pada diri setiap orang-orang beriman, maka insya Allah negara kita ini akan jadi aman Bapak sekalian. Oleh itu Bapak sekalian, perlu kita buat usaha. Bagaimana kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita sejak sekarang Bapak sekalian. Ini tanggung jawab kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik anak kita, keluarga kita, sehingga nanti Bapak sekalian anak-anak kita ini bisa menjadi orang-orang yang mentaati Allah Ta'ala. Sejak sekarang kita hidupkan suasana-suasana agama di rumah-rumah kita. Kita tuntun anak kita baca Quran, kita tuntun istri kita baca Quran. Kita buatkan suasana-suasana di rumah kita, sehingga rumah kita ini kata Nabi baiti jannah, rumahku adalah surga. Yang hari ini di rumah-rumah kita sekalian keluar suasana-suasana agama, yang ada adalah suasana-suasana dunia. Kita tidak risau dengan keadaan-keadaan rumah kita sekalian. Tidak salah bapak-bapak saudara yang mulia kita bangun rumah sebesar-besarnya. Tidak salah kita hiasi rumah-rumah kita dengan hiasan-hiasan yang indah. Tetapi jawab bapak-bapak saudara yang mulia, jangan kita lupa hiasi rumah kita dengan Quran. Jangan kita lupa hiasi anak-anak kita dengan Quran Bapak sekalian. Jangan kita lupa hiasi anak-anak kita dengan agama Bapak sekalian. Sebab 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian dia akan duduk mungkin di DPR Bapak sekalian. Dia mungkin akan jadi camat, dia akan mungkin jadi lurah, dan mungkin jadi menteri, dan boleh jadi dia jadi presiden Bapak sekalian. Kalau mereka dididik dengan agama, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan melahirkan sekali pemikiran-pemikiran yang akan membantu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hari ini Bapak sekalian kita hanya didik dengan dunia saja, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kita akan hadirkan lagi pemimpin-pemimpin yang lebih buruk dari hari ini. Maka perlunya Bapak sekalian, sejak dini, sejak sekarang Bapak sekalian, mari kita bersama-sama membentuk diri-diri kita, membentuk anak-anak kita, membentuk istri-istri kita, membentuk keadaan-keadaan rumah kita dengan keadaan-keadaan agama Bapak sekalian. Bapak-bapak sudah melihat hidup di dunia sebentar. Besok kita akan kembali ke akhirat, akan kembali kepada Allah. Apa yang kita cari di dunia ini? Kalau dunia ini kita cari, kita kumpul, kita cari, kita kumpul, kita cari, kita kumpul, kita akan tinggal. Seberapa banyak orang yang ada di dunia ini, di kompleks kita ini. Minta maaf, rumah kita dalam keadaan mungkin besar di rumah kita ini. Tapi ada kali antara kita kalau kita mati kita dikuburkan di rumah kita Pak. Padahal rumah yang kita beli di kompleks ini Pak, bahkan bermiliar. Tapi adakah yang berani istri kita tanam di rumah kita Pak? Kalau kita mati, apa jawabnya rumah? Silakan Bapak pergi. Istri kita bilang, Bapak silakan pergi. Rumah, mobil yang kita beli, yang harganya miliaran Pak, kalau kita mati Pak sekalian,
mengantar kita Pak sekalian kuburan. Kita akan diambilkan mobil mayat Pak yang harganya mungkin 1 juta. Mobil yang kita beli sampai 300 juta, 1 miliar, dia akan mengangkut kita. Kalau istri kita muda minta maaf. Kalau dia taat, dia akan membawa harta kita ke surga Pak. Tapi kalau dia tidak taat, dia akan kawin lagi. Kita sudah setengah mati cari uang Pak, mati bulan kita. Dia kawin lagi dinikmati oleh suaminya yang baru. Maka harta dunia ini sekalian kita kumpul, kita cari, kita akan tinggalkan. Kata ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bacaan Quran yang biasa kita lupakan Pak. Ini yang akan mengantar kita menuju surga. Ini yang membuat kita akan tersenyum nanti di dalam kubur. Tapi ini kadang kita lupakan sekali. Tiap hari kita buka HP, Mas sekalian. Ambil sama waktu Mas sekalian kita buka HP. Tapi jangan kita buka Quran. Pada Quran dia adalah pedoman hidup kita. Bapak-bapak saudara yang mulia, sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Adakah kita sudah pernah wariskan anak kita salah seorangnya di antara mereka jadi hafiz Quran Pak? Atau cucu kita yang kita usahakan bagaimana jadi hafiz Quran yang menolong kita nanti di akhirat? Bapak saudara yang mulia, pernah saya ke India tahun 96. Saya berangkat ke daerah Gujarat. Di Gujarat kita kenal bahwa mereka lah yang akan pedagang-pedagang mereka lah datang ke Aceh Pak yang membawa Islam. Kalau sejarah seperti itu. Yang masuk ke Islam menyebarkan Islam ke Indonesia ini adalah pedagang-pedagang dari Gujarat. Saya pernah ke sana Pak tahun 96. Masya Allah. Anak-anak mereka Pak, kalau ada 3 orang, 4 orang, satu di antara ini wajib habis Quran Pak. Wajib habis Quran. Sekalipun dia pendidikannya nanti insinyur kan, dokter kan, tapi harus habis Quran di antara salah seorang daripada anaknya ini sekalian. Sehingga bapak-bapak saudara yang mulia, kalau kami sholat subuh Pak, saat pertama, saat kedua, sampai saat ketiga itu penghafal Quran. Saat keempat baru mungkin ada 20 juz, ada 30, ada yang 10 juz. Kalau kami ini Pak, juz-juzan. Ya, mungkin juz apa, dan lain sebagainya. Tapi yang di depan-depan itu mereka adalah hafiz Quran Pak. Bangga kami Pak. Dan sekali kami sedih Pak melihat keadaan kami. Maka alhamdulillah Pak, setelah kami kembali dari sana, saya mencoba menghidupkan di rumah saya. Dan alhamdulillah 7 anak saya menghafal Quran sekarang Pak. 8 Pak. Iya, Masya Allah. Istrinya baru 1. Istri juga habis Quran Pak. Istri saya juga habis Quran. Masih bisa. Hafizah. Dari macam Pak 30 juz juga Pak. Saya bukan penghafal Quran Pak. Saya dari teknik. Tapi kita bawa agama di rumah kita Pak. Bawa agama di rumah kita. Supaya kita bahagia dunia dan akhirat kita. Hari ini kita bawa dunia kita saja. Sudah tidak pikirkan dunia akhirat anak-anak kita, istri kita, bagaimana bahagia di akhirat. Bapak-bapak saudara yang mulia, kami pernah juga ke Korea Pak. 3 bulan saya di Korea Pak, mulai dari Enjon sampai ke bawah, Kim Set yang lain dan sebagainya. Kami kunjungi Pak, Masya Allah. Setelah kami datangi orang-orang, kami berpakaian seperti ini Pak, dan jawab seperti ini. Orang-orang Korea kadang-kadang melihat kita, ada dia berhenti, kami tersenyum melihat dia, kemudian kami tanya, kenapa kau lihat kami? Dia bilang, kami heran, kami berpakaian telanjang ini. Kami terjemahkan dengan salah seorang teman. Sementara kalian berpakaian seperti ini, maka kami ambil mata uang Korea itu Pak. Mata uang Korea itu berjenggot dengan bertutup kepala. Dia begini. Kami perlihatkan, kami tidak boleh waktu itu Pak. Aku bilang, kau lihat, you see, yes. Saya bilang, kau lihat ini mata uang. Ini mata uang kamu, ini orang Islam. Nenek kamu ini orang Islam. Dia pakai jenggot, pakai
Kopi, baru dia bilang, dia bilang begitu Pak. Maka lewat itulah sekali kami berdakwah. Kami suruh ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala Pak, mengucapkan la ilaha, hidayah ini Allah mudahkan Pak, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi biar kami paksa ucapkan la ilaha illallah, tidak ada hidayah Pak, tidak akan bisa ucapkan seperti ini. Maka 35 orang Pak sekalian, rombongan kami dan 35 orang di antara kami 7 orang Pak, 35 orang mulai selama 3 bulan itu kami Islam ya. Ini rombongan kami Pak, belum rombongan dari Pakistan, dari India, dari apa yang masuk. Jadi Pak sekalian, kami mengambil kesimpulan kalau kita bergerak sekalian, apa saja yang kalau kita gerakkan pasti akan dapat manfaat. Ya, air yang jernih kalau tidak digerakkan Pak akan jadi busuk. Tapi kalau air yang apa ini, yang tadi ada lagi apa semua dan lain, kalau dia bergerak nanti bisa dipakai wudhu. Maka demikian aja sekalian, kebaikan ini harus digerakkan, jangan didiamkan Pak. Hari ini kenapa kemaksiatan merajalela? Padahal tidak ada universitasnya Pak, tidak ada universitas yang kemaksiatan. Mencuri tidak ada universitasnya Pak, merampok tidak ada, korupsi tidak ada, universitas korupsi tidak ada Pak. Tapi kenapa banyak? Karena bergerak. Kita hari ini sekalian tidak mau bergerak. Kalau kita bergerak sekalian, maka sekalian orang akan melihat kita karena kita menggerakkan kebaikan. Orang akan tertarik. Bapak-bapak saudara yang minta maaf, tahun saya ikut amalan ini Pak, masih SMP. Kalau tidak salah 86, 87 Pak. Saya sudah ikut ini usaha seperti ini Pak. Minta maaf kalau kita pakai seperti ini Pak. Dulu lewat di sini Pak, diantar ini diusir Pak. Haji terletup, begitu Pak. Iya, minta maaf. Yang pakai seperti ini pakai haji saja Pak. Iya. Yang sholat kita di masjid Pak, bapak-bapak mungkin bisa lihat dulu ada jarang yang pakai seperti ini Pak. Tapi karena digerakkan ini Pak, kebaikan, masya Allah. Yang bukan haji, yang haji Pak sekalian, semua sudah berani Pak pakai seperti ini. Kalau dulu kita pakai begini Pak, dikirain kita bencong. Iya Pak, diusir-usir Pak. Saya punya istri Pak pakai cadar. Kalau saya lewat dulu di terminal Malekeri itu Pak, istriku yang pop. Sampai saya nyamuk Pak, dikira setan istri saya, terang-terangan seperti itu. Tapi hari ini kita lihat Pak, masya Allah. Karena digerakkan ini kebaikan, orang bercadar, masya Allah luar biasa di mana-mana. Di kampus-kampus ada sudah diterima. Ini karena kebaikan digerakkan sekalian. Maka bapak-bapak saudara, mari kita bergerak. Mari kita bergerak untuk kebaikan ini. Agama ini perlu digerakkan sekalian, perlu didakwakan. Kalau bapak tidak bisa seperti ini, ya datangi orang Pak. Mungkin kita berjalan dari masjid menuju ke rumah. Ada yang sedang duduk, kita bisa assalamualaikum. Mari Pak ke masjid. Sekarang sudah maghrib. Ada tetangga kita Pak sekalian masih asik berbicara sebentar waktu sholat. Kita datang saja situ jalan-jalan seperti ini, maka dia katakan Pak kami belum sholat. Doakan kami Pak, itu sudah dakwah. Bergerak itu sudah pegang. Maka di Islam akan maju Pak sekalian. Islam akan bersatu, kasih sayang akan muncul kalau ini digerakkan. Dan inilah dibuat oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya sekalian, sehingga 2/3 Islam ini kita 2/3 dunia ini kita dengan Islam karena orang-orang Islam pada saat itu bergerak untuk menggerakkan kebaikan. Bapak-bapak saudara yang mulia, kami meluangkan masa ini 4 bulan bergerak di sekitar Kantang dan Goa. Sekarang sudah 2 bulan Pak sekalian. Ada yang 40 hari, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari. Bapak-bapak yang punya waktu, mari kita luangkan Pak. Mencoba Pak sekalian bergerak seperti ini, supaya kita rasakan Pak, mendapat jelas apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau bapak belum pernah dimarah-marahi agama Pak sekalian, bapak tidak akan merasakan nikmat ini agama Pak. Terkadang kami datang dari pintu ke pintu Pak, ada yang sodori uang. Pak ini Pak, silakan bapak pergi. Begitu Pak. Karena ada seperti ada yang muslim terkadang Pak, ada yang cuekkan kita di saat kita ada dia kepada masjid. Maka perasaan-perasaan seperti ini Pak benar disahkan oleh Rasulullah SAW.
dia di masjid, dia di maka perasaan-perasaan seperti inilah, perasaan umat seperti inilah Bapak yang perlu kita rasakan. Bapak-bapak, kalau kita beribadah, orang semua senang melihat kita. Tapi kalau kita berdakwah, setan tidak senang melihat kita sekalian. Maka mari sekalian saya mengajak bapak-bapak, mari tulangkan kita sedikit untuk agama ini, sehingga ke depannya sekalian kita akan menghadirkan anak kita, generasi kita sekalian, generasi yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.